A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada. Perlu diketahui bersama bahwa tidak ada batasan umur di dalam kita menuntut ilmu. Dari menuntut ilmu itu mulai ayunan ibu sampai ke liang lahat. Pelajaran yang sangat-sangat berharga, pendidikan seumur hidup adalah bagi kaum muslimin muslimat di dunia ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang senang menuntut ilmu karena itu merupakan suatu kewajiban. Sehingga dengan kewajiban menuntut ilmu, insya Allah pengetahuan kita akan menjadi bertambah. Dan terlebih apabila kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh, insya Allah keimanan dan ketakwaan kita pun akan menjadi meningkat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sementara yang berpendapat kalau kita menuntut ilmu itu sebenarnya hal yang cukup mudah. Tetapi hal yang sangat sulit adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Untuk itu marilah kita mawas diri, marilah kita introspeksi diri kita sendiri. Sejauh mana ilmu-ilmu yang kita peroleh ini dapat kita realisasikan, dapat kita amalkan, dapat kita abdikan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah sama-sama sedikit demi sedikit agar ilmu kita itu bermanfaat. Mari sama-sama ilmu yang kita perlu itu kita amalkan. Karena dikatakan sangat beruntung orang yang menuntut ilmu. Tetapi kurang beruntung apabila ilmu tersebut tidak diamalkan. Dan juga kurang beruntung lagi kalau pengamalan ilmu tersebut tidak didasari dengan rasa ikhlas. Jadi kalau kita perhatikan tiga hal, ilmu, kemudian amal, kemudian ikhlas, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang dikatakan beruntung sudah menuntut ilmu, tetapi bukan hanya menuntut ilmu saja, ternyata setelah kita menuntut ilmu kurang beruntung kalau tidak diamalkan. Diamalkan pun akan merasa kurang beruntung kalau tidak didasari dengan ikhlas. Jadi memang begitulah ilmu, amal, ikhlas. Kita tidak menuntut ilmu rugi. Menuntut ilmu pun kalau tidak diamalkan juga rugi. Diamalkan pun kalau tidak didasari dengan ikhlas, kita juga akan rugi. Memang suatu sisi kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tetapi kenyataannya ilmu tanpa diamalkan itu kurang pas. Dan pengamalan pun tanpa didasari rasa keikhlasan itu pun juga kurang pas. Hal ini tentunya kita
kita coba berproses, dan sejauh mana kita amalkan ilmu tersebut, apakah sudah ada dasar ikhlas ataupun belum, itu yang mengetahui adalah diri kita sendiri. Insya Allah kalau kebiasaan ilmu yang kita perlu itu kita amalkan dan didasari dengan rasa keikhlasan, suatu saat insya Allah keikhlasan akan tumbuh. Jadi ilmu, amal, ikhlas itu merupakan hal yang pokok, yang wajib kita miliki dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya ibadah sholat. Memang dalam sehari semalam kita amalkan ibadah sholat yang wajib itu adalah 5 waktu. Khusus untuk hari Jumat, sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat bagi kaum laki-laki dan tanpa ada uzur. Kecuali kalau memang ada uzur ya bisa ya dilaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau tanpa uzur ya kita tetap melaksanakan ibadah sholat Jumat ini bagi kaum laki-laki. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sehari-hari pengulangan di dalam sholat, yaitu itu saja. Maksudnya ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus begitu. Sepanjang hayat itu pun tidak boleh kita tinggalkan. Jadi selepas kita sholat zuhur, tentunya juga kita memikirkan akan ibadah sholat isya. Setelah selesai sholat isya, di samping aktivitas yang lain kita juga terlalu memikirkan yang sholat maghrib. Selesai sholat maghrib kita juga menunggu datangnya sholat isya. Istirahat ya, kita tidur. Mungkin kalau yang biasa sholat malam ya, bangun jam 3:30 mengadakan sholat qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu merupakan suatu sholat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam kitab suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya maskarbuka maqama mahmuda. Pada malam hari hendaklah engkau mengerjakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajatmu. Nah itu, jadi perlu ada tambahan di samping sholat wajib, yaitu diantaranya sholat tahajud. Karena Rasulullah SAW pun ya, mengerjakan sholat tahajud. Ya. Jadi apa salahnya kita contoh kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Di samping itu Rasulullah SAW pun mengamalkan sholat rawatib, ya, sholat rawatib, sholat yang menyertai ibadah sholat 5 waktu. Ada yang sebelum sholat wajib, ya, ada yang setelah sholat wajib. Ya. Kalau setelah sholat wajib, khusus untuk ibadah sholat subuh dan khusus untuk ibadah sholat asar itu tidak ada sholat ba'dal asar ataupun ba'dal subuh. Ya. Kalau qoblal itu insya Allah ya, dari 5 waktu itu ada ya, sholat sebelum melaksanakan sholat wajib, ya, baik itu sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, insya Allah ya, sholat qoblal ataupun awal ya, sebelum sholat wajib itu ada sholat qoblal. Khusus untuk sholat asar dan khusus untuk sholat subuh memang itu aturannya ya tidak ada. Ya. Jadi kita
upayakan juga kita mengerjakan ya selama kita masih ada waktu untuk mengerjakannya. Jadi kalau kita hitung-hitung, di samping sholat rawatib, sholat wajib, ya, sholat tahajud, ya, Rasulullah pun mengerjakan ibadah sholat duha, ya, sholat duha, sholat yang dikerjakan di pagi hari, ya, bisa jadi ya, mulai dari jam 7 ya sampai waktu sholat zuhur, ya. Bisa sementara dikerjakan jam 8, bisa jam 9, ya. Bisa jam 10, bisa jam 11, ya. Dan untuk aktivitas kita ya, gimana baiknya supaya kita menyisihkan waktu untuk bisa amalkan ibadah sholat duha, karena Rasulullah SAW pun ya, amalan sehari-harinya dia juga mengerjakan ibadah sholat duha, ya, sholat duha. Terlebih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sholat wajib 5 waktunya dia melaksanakan di masjid, ya. Mari kita sama-sama contoh baginda Rasulullah SAW, kita upayakan untuk ibadah sholat 5 waktu kita di masjid, ya, dengan kata lain berjamaah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisanya cuma berdoa, berharap mudah-mudahan ya, amal ibadah kita sepanjang hayat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk amal ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hayat kita, dan mudah-mudahan iman kita senantiasa meningkat dan meningkat, ya. Dan kalaupun semua berharap tentunya akhir hayat kita mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah. Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.